Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, mari kita bahas tentang kisah teladan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah penutup para nabi dan rasul. Setelah Nabi Muhammad SAW, Allah tidak mengutus seorang rasul pun. Pada diri Nabi Muhammad SAW terkumpul berbagai sifat mulia. Sifat mulia harus diteladani dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Sifat seperti percaya diri dan mandiri agar kita menjadi manusia yang terpuji kelak. Oleh karena itu, mari kita masuk kepada pembahasannya. Nah, jadi Nabi Muhammad disebut sebagai Sayyidul Anbiya. Apa sih itu Sayyidul Anbiya? Sayyidul Anbiya itu yang berarti pemimpin para nabi dan rasul Allah. Sejak kecil Nabi Muhammad SAW sudah menunjukkan sikap percaya diri. Nabi lahir dalam keadaan yatim. Nabi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diwafatkannya kerabat-kerabat yang ia cintai. Yang pertama, Nabi ditinggal wafat oleh ayahnya yakni Abdullah pada usia Nabi ketika masih di kandungan. Lalu yang kedua, Nabi ditinggal wafat oleh ibunya ketika Nabi usia 6 tahun. Yang ketiga, Nabi ditinggal wafat oleh kakeknya ketika Nabi usia 8 tahun. Pada usia 8 tahun ini, Nabi mengembala kambing dan diasuh oleh pamannya yaitu yang bernama Abu Thalib. Dalam waktu yang singkat, Nabi sudah mahir melakukan dalam hal mengembala kambing. Pada usia 12 tahun, Nabi berdagang ke negeri Syam menemani pamannya. Pengalaman berdagang Nabi membuatnya ia menjadi mandiri. Setelah beranjak dewasa, Nabi bekerja dengan istrinya yakni Siti Khadijah sebagai pengantar barang. Nabi menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Nabi di mata penduduk kota Mekah dijuluki dengan sebutan Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya. Dalam buku ini terdapat kisah yang menarik tentang kisah Nabi memiliki sifat yang adil. Suatu ketika, pemimpin kabilah Quraisy berselisih tentang siapa yang berhak meletakkan batu Hajar Aswad di Ka'bah. Ketika itu Ka'bah sedang direnovasi. Setelah selesai direnovasi, mereka saling berebut. Mereka beranggapan paling berhak untuk meletakkan batu Hajar Aswad di tempatnya. Karena tidak ada yang mengalah, akhirnya salah satu dari pemimpin kabilah mengusulkan supaya Nabi Muhammad untuk memutuskan perselisihan yang terjadi. Dengan percaya diri, Nabi melepaskan surban yang dipakainya lalu menggelarnya. Setiap pemimpin kabilah diminta untuk memegang tepi sorban dan Nabi meletakkan Hajar Aswad di tengah-tengah sorban tersebut. Lalu secara bersama-sama pemimpin kabilah membawa Hajar Aswad ke Ka'bah. Dengan cara tersebut, semua pemimpin kabilah memiliki hak yang sama. Masing-masing kabilah merasa dihargai dan mendapat kesempatan. Sejak itulah kabilah bersatu dan mereka memuji keputusan Nabi Muhammad SAW yang adil bagi mereka. Pembahasan pertama sudah selesai. Sekarang kita masuk kepada pembahasan kedua, yakni tentang percaya diri dan mandiri. Oke, kita masuk kepada pembahasannya. Pembahasan kali ini adalah definisi percaya diri dan sikap mandiri. Yang pertama, percaya diri. Definisi percaya diri
Percaya diri berarti percaya kepada diri sendiri atau meyakini bahwa kita memiliki kemampuan untuk melakukan suatu pekerjaan dengan baik. Kedua, definisi sikap mandiri. Mandiri adalah melakukan sesuatu sendiri tanpa meminta bantuan orang lain. Semua yang menjadi tugas ataupun tanggung jawab dilakukan sendiri dengan penuh tanggung jawab. Dan ini adalah penghujung dari pembahasan yang kedua, yakni adalah contoh gambar sikap percaya diri dan sikap mandiri. Gambar yang pertama adalah sikap percaya diri. Bisa terlihat bahwa ada seseorang siswa laki-laki yang sedang mempresentasikan tugasnya di hadapan teman-temannya sekelas. Yang kedua, ada seseorang anak perempuan yang sedang membereskan pakaian. Itu termasuk daripada contoh gambar sikap mandiri seseorang. Dan akhirnya sudah sampai kepada penghujung pembahasan. Dan di sini saya ingin mengucapkan terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.